Shalom Indonesia, Shalom Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto bapak-bapak, selamat malam opung, kakek, nenek, bapak udah amang boru, namboru, tulang nan tulang, akang abang. Oh, semua, senang sekali, hatiku senang. Ya, bertemu Anda walaupun melalui layar Android ini, kepada saudara-saudara, kepada keluarga aku, apalagi Sumatera, haleluya, Kalimantan, halo, Jakarta. Ya, Tuhan memberkati. Pada pagi hari ini, malam ini kita akan mendengarkan firman Allah, ya. Setelah kita beraktivitas, sebelum kita tidur, ya baca firman Allah lah, ya. Itu senjata kita. Dan kemudian jangan lupa, ya, mendengarkan renung malam, ya, dan doa syafaat. Tuhan memberkati, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Firman Allah, sambungan dari tadi pagi itu, ya, sambungan dari tadi pagi. Saya akan baca dari ayat 36 sampai 37. Dia dari 36 sampai 43, tetapi saya tidak akan membaca. Ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, ya. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lalu kemudian 40, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu berlutut dan berdoa. Kemudian ia berbaring ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah!" Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi kita pada saat ini telah mendengarkan firman Allah. Tema firman Allah, kuasa Yesus tidak pernah berubah. Ya, kuasa Yesus tidak pernah berubah. Kuasa Yesus tidak pernah berubah. Kasihnya, kebaikannya, belas kasihannya, kuasanya, mujizatnya tidak pernah berubah. Kalau dahulu bisa dia lakukan, saat ini juga bisa dia lakukan, besok juga dia lakukan, selama dunia ini masih ada. Mujizat Yesus tidak pernah berubah. Kuasa Yesus tidak pernah berubah, karena Yesus tidak pernah berubah. Kata Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi yakin dan percayalah kepada firman Allah. Yakin dan percayalah kepada Yesus, karena dia berada dari kekal kepada kekal. Walaupun dia pernah datang ke dalam dunia ini sebagai wujud manusia, dan dia mati sebagai wujud manusia, tapi Tuhan, ketuhanannya tidak akan pernah mati, karena dia dari kekal dan kepada kekal. Puji nama Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa orang yang mati ini, ya, orang yang mati ini sangat baik, ya. Kebaikannya banyak sekali, katanya firman Allah. Ya, ayat 36 itu kan. Terus dia suka memberi sedekah. Memberi sedekah bukan untuk membeli keselamatan. Bagi orang percaya, memberi sedekah bukan untuk membeli keselamatan atau membeli sorga. Nggak ada itu. Sorga nggak bisa dibeli dengan harta. Tapi sebagai ungkapan syukur, sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi tidak pernah sedekah itu atau amal itu kita diajar oleh Tuhan untuk bisa membeli keselamatan dari dia. Tidak. Kalau amal kita banyak, kita akan masuk surga, nggak bisa. Kalau masuk surga hanya syaratnya mudah, ya. Percaya kepada Yesus Kristus. Lakukan firman Allah itu. Nah, jadi kemudian saya mau katakan bahwa dia sangat baik.
Dan dia juga adalah penolong para janda-janda. Makanya ketika dia meninggal, semua orang nangis. Jangan jangan kita meninggal dunia ditertawai orang, dimampus-mampusi orang. Syukur loh. Mantap. Rasain lo. Sombong lo. Sosokan lo. Lo. Jangan sampai orang ada yang berkata begitu ketika kita meninggal dunia. Tapi ada orang-orang yang menangis kalau orang Batak itu meratap. Oh, banyak kali kau berbuat baik kepadaku. Banyak kali kau. Terima kasih kau sudah menolong aku di kala aku susah. Baik sekali kau aman menolong aku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semakin banyaklah orang-orang seperti engkau sambil menangis, mencucurkan air mata, mengungkapkan segala rasa kecintaannya kepada almarhum. Karena perbuatan-perbuatan yang dirasakan si peratap, demikian juga janda-janda ini, orang-orang di sekitarnya, karena merasakan kebaikan Dorcas atau Tabita ini. Jadi ketika dia meninggal dunia, mereka menangis, mereka sedih, mereka kehilangan orang-orang yang baik. Mungkin mereka sambil mempersiapkan dia akan dikubur, sudah dimandikan, kata firman Allah. Tiba-tiba mereka mendengar bahwa Petrus ada di Yope. Yope dengan Lida itu tidak jauh, maka diutus 2 orang, datanglah segera. Alkitab mengatakan tidak diceritakan, tapi mereka suruh Petrus itu datang segera. Dan Petrus pun datang, melihat, dia pasti sudah mendengar ratapan yang begitu luar biasa. Karena ya orang Yahudi itu sama dengan orang Batak, suka meratap sahabat-sahabatnya yang meninggal. Suka maka mereka bawa baju-baju mereka lagi. Baju-baju yang sudah dijahit oleh si Dorcas. Mereka merasa kehilangan. Mereka menangis. Itu sebabnya mereka datang ke Yope memanggil Rasul Petrus. Mereka yakin, mereka percaya bahwa akan ada pertolongan, akan ada mujizat bagi mereka, terutama bagi orang yang dikasihinya, Dorcas itu. Mereka belum rela. Mereka belum rela Dorcas itu mati. Makanya dipanggil. Nah, ketika mereka sudah meratap, Petrus datang. Lalu dilihat ratapan yang begitu menyayat hati, melihat orang banyak ratapan yang menyayat hati, menambah kemaskulan, kesedihan hati dari Petrus. Nah, lalu kemudian mohon maaf, keluar. Lalu Alkitab berkata, dia berlutut kepada Allah. Beberapa waktu saya katakan yang lalu, ketika kita datang menyembah Allah, berlutut, sujud menyembah kepada Allah, mengekspresikan rasa kekaguman kita, lalu kita meminta pertolongan kepada Allah. Sikap tubuh, sikap hati penting di hadapan Tuhan. Dan ketika dia sudah merasakan hadirat Allah, merasakan kuasa Allah, lalu dia melihat mayat yang sedang terbaring. Tabita, bangkitlah!
Hanya perkataan yang dikatakan. Saya mau katakan, saudara-saudaraku, sembuhlah. Saudara-saudaraku, masalahmu selesai. Saudara-saudaraku, pertolongan Allah datang padamu. Saudara-saudaraku, kehidupan Allah datang padamu. Saudara-saudaraku, baptisan Roh Kudus datang kepadamu. Sehingga engkau cakap menanggung segala persoalan kehidupan ini. Dan engkau tetap berada di jalan Tuhan. Saudara-saudaraku, Yesus menyembuhkan engkau. Yesus menolong engkau. Yesus memberkati engkau. Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Haleluya. Malam ini, malam kegerakan bagimu. Yesus tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikannya, mujizatnya, pertolongannya. Kalau Dia sudah menyatakan yes, akan yes. Kalau engkau bermohon dengan sangat seperti Rasul Petrus, berlutut, berdoa meminta kepada Allah. Bukankah tadi pagi saya katakan bahwa di ayat 13 dari pasal Yohanes 14, dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Jika kau meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji nama Tuhan. Jadi orang ini, si Dorcas ini, mengalami mujizat dari Tuhan. Tadi pagi saya mengatakan bagaimana pengaruh mujizat itu dalam membalikkan hati seseorang kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari pengaruh bangkitnya Dorcas, kita bisa lihat bagaimana kabar itu tersiar, kabar tentang Yesus tersiar ke seluruh Yapo. Dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Tentu kita ingin orang-orang mendapat keselamatan. Orang-orang mendapat pertolongan Tuhan. Mereka punya pengharapan. Mereka punya pegangan yang teguh. Mereka punya kehidupan yang kekal apabila mereka meninggal dunia. Dan kalau Tuhan izinkan seperti apa yang terjadi, kalau ada orang-orang yang simpati, dia belum rela engkau mati, belum rela engkau, dia panggil hamba Tuhan ini. Kalau itu seizin Tuhan, kalau itu atas kemauan Tuhan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Dan saya sering berkatakan, mati bangkit, buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra, tahir, kanker, semua, segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Saya berharap satu kali Tuhan mengizinkan saya membangkitkan orang mati. Tidak ada yang tidak mungkin. Berdoa, berpuasa, mencari hadirat Allah, mencari tuntunan Allah, penyertaan Allah, kuasa Allah, hikmat Allah, pimpinan Roh Kudus, supaya apa? Kita semakin kuat di dalam pengaruh Tuhan. Bukan kuat dalam pengaruh dunia ini, tapi dalam pengaruh Tuhan. Ketika tadi malam saya berdoa, Tuhan, biar semakin nyata penyertaan-Mu dalam hidup hamba-Mu ini. Biar semakin nyata urapan-Mu, kuasa-Mu bagi hidup hamba-Mu ini. Saya yakin Engkau tidak pernah berubah. Saya yakin Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dahulu Engkau bisa membangkitkan orang mati, sekarang pun Engkau bisa membangkitkan orang mati. Saya percaya kepadamu Tuhan. Mari kerjakan karunia-Mu dalam kehidupan hamba-Mu, dalam kehidupan gereja Tuhan dimanapun ada. Dan bukan untuk saya saja, karena saya tidak akan bisa menangkan semua orang. Perlu kerjasama gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Nusantara ini untuk membawa jiwa-jiwa dalam kemuliaannya. Biar kuasanya dinyatakan, biar mujizatnya dikatakan, biar pengajaran semakin mantap dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga dengan pengajaran mereka semakin teguh, dengan
urapan Allah yang begitu luar biasa terus menyertai mereka sehingga mereka bisa menjadi berkat dimanapun ada. Dengan mujizat itu orang-orang yang tidak percaya di sana hatinya berbalik dan percaya kepada Tuhan, karena tidak pernah ada hal-hal yang seperti itu di agama-agama apapun terkecuali dalam Yesus Kristus. Termasuk dalam agama Kristen nggak ada, tapi dalam nama Yesus yang ada. Nggak ada dalam nama Yesus kau bangkit, dalam nama agama Kristen kau bangkit, nggak ada itu. Dalam nama agama Kristus pertolongan dalam nama agama Kristen pertolongan datang kepada, nggak ada. Semua dilakukan dalam nama Yesus. Itu sebabnya saya katakan fokus kami memberitakan Yesus, bukan diri kami. Fokus kami memberitakan siapa Yesus. Yesus yang tidak pernah berubah, Yesus yang tidak pernah mengingkari janjinya. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang meminta kepadanya akan diberi. Orang-orang yang berseru kepadanya pada waktu kesesakan, dia akan tolong. Bahkan firman Allah katakan, aku menyertai engkau dalam kesesakanmu. Banggalah percaya kepada Yesus. Jangan kerdilkan kuasamu karena persoalanmu yang besar. Jadilah seperti Daud melihat kepada Goliat yang besar. Tapi dia tidak melihat Goliat yang besar itu. Tapi dia melihat Allah Israel. Engkau mendatangi aku dengan tombak dan dembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah Israel yang kau tantang itu. Wah, begitu. Kenapa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya? Jadi tetap percaya, tetap taat pada Tuhan, tetap takut akan Tuhan, tetap berjalan dalam jalan-jalannya, tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat. Kau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau engkau melihat mengalami persoalan, engkau akan berkata, wow, luar biasa. Ini kesempatan Allah untuk melakukan mujizat. Wow, luar biasa. Ini kesempatan Allah untuk menolong aku. Wow, luar biasa. Ini akan membuktikan Tuhan ada. Haleluya. Jadi engkau tidak melihat persoalanmu. Ada banyak orang melihat persoalannya stres. Lihat besarnya Allahmu. Lihat dasarnya Allahmu yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Jadi selama engkau bernapas, percayalah, Yesus tidak pernah berubah. Ketika engkau minta pertolongan, Dia akan datang menolong engkau. Ketika engkau minta kesembuhan, Dia akan memberikan kesembuhan kepadamu. Ketika engkau minta penyelesaian masalahmu, Dia akan datang menolong engkau. Haleluya. Ketika anakmu rusak, kau datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan bisa menjawab. Saya pernah tanya mama saya, "Ma, kenapa saya diberi nama Simon?" Mama saya itu bilang, supaya kau seperti, nama saya itu Junior Simon Mangapul, Simon Junta. Jadi dia berharap seperti Simon memberi apul-apul. Jadi saya pernah, kenapa nama saya ditaruh Simon? Saya nggak suka itu nama itu, gitu. Nggak suka saya nama itu. Ya, pernah saya protes sama mama saya. Ya, tapi mama saya bilang, supaya kau seperti Simon Petrus itu. Saya amini, dan pada akhirnya saya menikmati panggilan Tuhan dalam saya. Hidup nggak benar, tapi Tuhan bisa mengubah. Tuhan bisa menolong kita. Tuhan bisa memberkati kita. Tuhan mampu menolong kita. Jadi Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun situasi dan kondisimu hari ini, kalau kita berdoa, percayalah, Tuhan menolong engkau. Apapun persoalan, apapun keadaan, apapun sakit penyakitmu, karena Tuhan mengatakan, lenyapkan segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Kelemahan, doakan orang-orang yang mengalami masalah supaya mereka mendapatkan kelegaan. Tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami hanya berdoa, dan kami yakin pada banyak juga yang mendoakan kami supaya kami tinggal tetap di dalam kebenaran. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa.
Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah berubah. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Berpengurapan Allah menyertai bibir mulut hamba-Mu untuk memberkati bangsa ini, untuk memberkati kota ini, untuk memberkati kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang mengalami persoalan. Dan hamba juga berdoa bagi presiden dan wakil presiden. Tuhan memberkati para menteri, para gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan sebelum saat diberkati oleh Tuhan, dipakai sebagai terang dan garam untuk menyalurkan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja GB juga diberkati oleh Tuhan, seluruh dan jemaat-Mu juga Tuhan tolong, lalukan dari mereka kekhawatiran, takut akan Tuhan, sehingga takut menghadapi segala masalah, dan tidak perlu mereka memikirkan masalah. Mereka biarkan memikirkan Engkau, biarkan kami semuanya memikirkan Engkau, karena kami tahu lebih dahsyat daripada kami memikirkan hal-hal yang belum pernah mungkin terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa. Hamba mau berdoa kepada orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa bagi Anda. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Ampuni segala dosa dan kelemahanku, dan jaga Tuhan, membuka, sucikan hati ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sekarang saya membuka hati, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan, jadilah penolong, jadilah penguasa dalam hidupku. Saat ini saya percaya saya sudah menerima hidup yang kekal, menjadi anak-Mu, menjadi warga negara surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan bagi Anda yang mau mengalami terobosan dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa Tuhan masih tetap sama untukmu. Tuhan masih tetap bisa mengubah, sama seperti Dia mengubah, juga Dia mengubah Saulus menjadi Paulus. Dan kamu tahu Nikodemus, akhirnya dia menyediakan kubur. Dia rela, walaupun pada mulanya dia takut. Tetapi saya mau katakan, Yesus itu adalah Tuhan yang mampu menolong engkau. Paulus yang begitu luar biasa, dia mampu menolong, Tuhan ubah menjadi alat di tangan Tuhan. Yang rusak mampu diubahnya menjadi baik. Kalau kamu orangnya, taruh tanganmu di dada, yakin dan percayalah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa kepada Bapa di surga. Lihat mereka, taruh tanganmu di dada. Lihat mereka yang menaruh tangan mereka di dada saat ini, yang mengharapkan pemulihan dari Tuhan. Dan hamba berdoa bagi mereka yang terikat akan dosa, pelacuran kah itu, prisek kah itu, drak kah itu, berbagai-bagai perbuatan kejahatan kah itu, homo, lesbi, dan lain sebagainya. Tuhan, dalam nama Yesus aku lepaskan segala rantai dosa ini dari hidup mereka. Dan saat ini masuklah ke dalam hidup mereka, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka Tuhan sungguh-sungguh mengalami transformasi Tuhan, mengalami kehidupan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berkata, wow, terhadap Engkau Tuhan. Karena bagi yang menerima Yesus, Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Kepada mereka yang berdosa Kau berkata, aku datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan datang kepada mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong hidup mereka, jadikan mereka terang dan berkat-Mu, sehingga mereka memiliki cita rasa baru dalam Kristus. Karakter mereka menjadi karakter Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kepadamu, terima kasih kepadamu Tuhan. Buat mereka yang kau selamatkan, buat mereka yang kau ubahkan, buat mereka mengalami transformasi Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang mendengar ini maupun keluarganya mungkin yang saudaranya sedang mengalami COVID dimanapun ada, baik di rumah sakit, di tempat penampungan, dimanapun, izinkan mereka dan katakan kepada mereka supaya bersedia mendengarkan Joner Simon Simanjuntak Official, karena di 2 kali sehari saya datang kepada pemirsa untuk menyapa Anda, mendoakan Anda supaya tetap diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Dan kalau engkau sakit apapun, percayalah bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau, menolong engkau. Karena Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Dia pernah membangkitkan orang mati, Dia juga sanggup membangkitkan orang mati. Kalau Dia pernah menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh, yang buta, yang mati badan separuh, Tuhan mampu menyembuhkannya. Yang kanker, yang kusta, percaya kepada Tuhan. Yesus tidak pernah berubah. Ketika kita berdoa, engkau percaya, maka Tuhan akan melakukan yang terdahsyat dalam hidupmu, dan rasakan kasih dan kuasanya. Kapan saja engkau membuka YouTube Joner Simon Simanjuntak Official, ketika engkau mendengar firman Allah, imanmu timbul, dan ketika engkau didoakan, mujizat Allah datang dalam hidupmu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Anda yang sakit, tangan di mana yang sakit, taruhkan tangan Anda di situ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang menumpangkan tangan mereka atas kepala mereka sendiri yang sakit COVID, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, ulurkan tanganmu yang berlubang paku itu menyembuhkan. Dan katakanlah kepada mereka, lenyaplah sakit COVID-mu saat ini juga dalam nama Yesus. Lenyaplah sakit penyakitmu dalam namaku Yesus itu. Oh Tuhan, ulurkan tanganmu, sembuhkan mereka yang COVID, sembuhkan mereka, Tuhan, sembuhkan. Jangan semakin bertambah-tambah Tuhan, jangan, tapi berkurang-kuranglah. Engkau yang boleh bertambah-tambah dalam hidup kami. Kami semakin berkurang-kurang di dalam kami Tuhan. Engkau yang bertambah-tambah. COVID jangan bertambah-tambah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan jangan lagi COVID mengambil nyawa orang-orang. Tuhan, jangan. Jangan Tuhan. Jangan. Doa kami, selamatkan mereka Tuhan. Selamatkan. Kalau mereka belum mengenal Engkau, belum percaya kepadamu, Tuhan, selamatkan mereka Bapa. Selamatkan. Pemerintah kami berkati. Oh, terutama Tuhan, para dokter, perawat, para relawan Tuhan, para aparat, Tuhan berkati mereka Bapa, sembuhkan. Tetap beri kekuatan kepada mereka. Kalau ada perawat-perawat juga yang akan sembuhkan mereka. Mereka ada di garis depan, mereka memperjuangkan, mereka mempertaruhkan nyawa mereka dalam mengatasi sakit yang berbahaya ini Tuhan. Kami tidak dapat menolong mereka, melempangkan tangan atas mereka pun kami tidak bisa. Tapi Tuhan yang kami sembah mampu mengulurkan tangan-Mu dan memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Belas kasihan-Mu bagi mereka yang sakit COVID dan perlindungan-Mu bagi mereka-mereka yang ada di garis depan. Kami berdoa Tuhan, sehat-sehatlah mereka, diberkatilah mereka. Kami tidak dapat menolong mereka lebih, tapi Tuhanku mampu. Tuhanku mampu, Yesusku mampu, karena Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bagi engkau yang mengalami masalah, saya mau katakan, apapun persoalanmu, berserulah kepada Aku pada waktu kesusahan, Aku akan meluputkan engkau. Apapun kesulitanmu, hilang sama Tuhan. Jangan pakai jalan pintas. Masih ingat seorang janda hamba Tuhan, di mana hamba Tuhan ini diwarisi hutang yang sangat banyak. Lalu kemudian karena dia tidak bisa bayar, dua anaknya mau diambil menjadi budak. Kita tahu budak itu bukan lagi manusia, tapi menjadi benda yang dapat diperlakukan semena-mena oleh tuannya. Dan hati ibu itu, janda itu tidak sanggup untuk melihat semua itu terjadi. Maka dia datang kepada Nabi, yang pada waktu itu Nabi adalah representatif dari Tuhan. Dia datang mengutarakannya kepada Tuhan. Dan Nabi ini berkata, apa yang ada padamu? Tidak ada Tuhan. Tidak ada. Hanya ada minyak dalam botol kulit-kulit. Maka Nabi ini berkata, pinjam botol-botol sebanyak-banyaknya kepada tetanggamu. Dan kemudian masuklah ke kamar dan isilah. Dan terjadi mujizat di situ. Aliran demi aliran. Kalau Anda bisa melihat, seperti tetesan air mata inilah yang mengalir. Mengalir terus, mengalir, mengalir, mengalir. Sampai pada botol yang terakhir. Dia tidak tahu untuk apa minyak ini. Sebanyak ini untuk apa. Lalu dia datang lagi kepada hamba Tuhan. Ini untuk apa? Jual dan hiduplah dari sisanya. Bayar hutang. Haleluya. Haleluya. Mujizat selalu ada bagi orang-orang yang percaya terhadap firman Allah. Mujizat selalu ada. Percayalah. Percaya. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut, percaya pada Tuhan. Tapi miliki takut Tuhan, ketaatan kepada Tuhan. Itu kuncinya menerima mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu, saya akan berdoa bagi Anda. Bapa, mereka yang mengangkat tangan, menyerahkan persoalan mereka kepadamu, karena engkau adalah ahlinya dalam menyelesaikan masalah, menyembuhkan segala penyakit, menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan yang datang. Dan saat ini mereka yang mengangkat tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun persoalan mereka, rumah tangga mereka kah, hubungan suami istri kah, bisnis kah, utang piutang kah, dan lain sebagainya yang membuat mereka terpuruk, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa kepadamu Bapa, mari ulurkan tanganmu, teguhkan mereka sebagaimana firman-Mu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, maka aku yang melihara kamu. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Mereka datang saat ini, malam ini Tuhan, legahkan mereka, tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kasih dan kemurahan Tuhan ada dalam hidup mereka, ada pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Ulurkan tanganmu, ulurkan tanganmu, ulurkan tanganmu, teguhkan iman mereka,
Teguhkan iman mereka, teguhkan iman mereka di dalam nama Yesus untuk menerima pertolongan daripadamu. Biar mereka merespon firman-Mu bahwa di benak mereka senantiasa ada kata-kata Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau lain orang ditolong, saya juga ditolong. Kalau dia mampu melakukan mujizat dahulu, sekarang juga dia mampu. Di benak mereka hanya ada Yesus tidak pernah berubah. Dan Yesus tidak akan pernah berubah untuk menolong siapapun yang datang kepadanya. Haleluya! 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat bagi Anda yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya mengucapkan juga kepada Anda yang ditolong, diberkati oleh Tuhan, kesaksian Anda, orang lain, dan juga kalau tidak keberatan, berikan laporan atau melalui WhatsApp saya atau melalui kolom komentar, biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerima hati dan pikiran mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dan menyimpannya dalam hatinya. Dan juga iman timbul dari pendengaran-pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga demikian. Ya, Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam seluruh kebutuhan. Tuhan sanggup sediakan. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan Tuhan. Percaya itu akan diberikan kepada diberikan. Jangan takut, pasti diberikan. Sama Yesus, bukan sama Yesus ya. Sama Yesus. Yesus yang mengasihi. Saya terbatas. Tapi Tuhan tidak. Haleluya. Saya terus ingin mengagungkan Yesus, memuliakan Yesus. Saya ingin terus memberitakan tentang Dia, tentang kuasanya, tentang kehebatannya, tentang Dia Allah yang maha kasih, maha baik, belas kasih. Saya bangga memberitakan kasih rahmat Tuhan itu bagi seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan malam ini apabila Anda tidur, jangan lupa ya, baca firman Allah, berdoa. Kalau Anda terikat akan obat tidur, saya mengatakan tidur itu karunia. Jadi jangan terikat dengan obat penenang, karena tidur itu karunia. Jadi kalau Anda tidur ya tidur itu karena karunia Allah, berapapun namanya Anda tidur, Anda tetap segar. Saya banget tidur tadi ya, setengah 5, lalu kemudian jam 6 saya datang berdoa, membangunkan keluarga, datang berdoa bersama. Dan karena bagaimanapun saya sebagai imam harus memimpin mereka dalam doa. Dan karena saya sadar saya tetap bisa kuat, dan saya bisa tetap beraktivitas, saya tetap bisa melayani orang yang saya bisa masih beraktivitas karena Tuhan memberikan kekuatan bagi tubuh ini. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara, salam bagi kita semuanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.